Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mengenai stokiometri larutan. Sebelumnya kalian telah mempelajari stokiometri dari materi lambang atom dan rumus kimia, kemudian persamaan reaksi, lalu dilanjutkan dengan hukum-hukum dasar kimia. Ada beberapa jenis, ada Dalton, Rutherford, dan lain sebagainya. Kemudian ada stokiometri yang berkaitan dengan massa atom relatif dan massa molekul relatif. Kemudian yang terakhir kalian pelajari itu mengenai konsep mol. Dan sekarang ini masih tetap masih ada kaitannya dengan konsep molaritas. Tapi pada materi kali ini akan berkaitan dengan konsentrasi dari larutan, stokiometri senyawa, dan stokiometri larutan. Jadi ini pengembangan dari stokiometri sebelumnya yang telah kalian pelajari. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, jadi kita masuk dulu ke konsep larutan. Nah, sebelum kalian masuk ke pembahasan yang lebih lanjut mengenai stokiometri, kita dulu mempelajari tentang konsep larutan. Nah, konsep larutan ini itu terdiri dari dua komponen. Intinya ada komponen minor dan ada komponen utamanya. Maksudnya di sini, jadi larutan ini dia terjadi pencampuran antara yang homogen dari dua atau lebih zat. Ya, maksudnya di sini dua lebih zat ini ada di dalamnya itu adalah zat terlarut dan zat pelarut. Sehingga menghasilkan namanya larutan yang memiliki sistem yang sudah homogen atau sama. Nah, contoh larutan bisa berwujud gas kecuali udara ya. Ada juga padatan kecuali alloy dan ada yang cair kecuali air laut. Nah, pada kuliah ini akan dibahas mengenai larutan yang berwujud cair. Nah, ini adalah tipe-tipe larutan. Meskipun ini larutan, jadi seperti yang Ibu tadi sampaikan, gas itu termasuk dari konsep dari larutan. Karena di sini kita bisa lihat dalam wujudnya kayak air. Nah, air ini sebetulnya pencampuran antara gas ketemu gas. Nah, contohnya air. Yang gelembung air maksudnya di sini ya. Nah, kemudian ada gas liquid itu menghasilkan CO2 yang di ini yang kalian lihat ini gelembung-gelembung ini adalah disebut larutan dengan sistem yang sudah homogen antara gas dengan cairan. Nah, ada contoh lainnya lagi. Ini udara dengan N2. Ini jadi udara. Jadi pencampurannya itu terdiri atas nitrogen, oksigen, arsen, dan gas metan. Nah, kemudian yang terakhir dalam bentuk padatan, ada namanya solder yang dipakai untuk menyatukan atau melem antara logam ya. Nah, biasanya itu menggunakan solder. Nah, di solder ini terjadi pencampuran antara komponen minor dan komponen utamanya. Bisa berupa timah dan timbal. Nah, kemudian konsep larutan itu sendiri sebenarnya dia berprinsip pada like, dislove, like. Artinya, dia hanya akan menyukai sesuatu yang sama dengan dia atau yang sejenis dengan dia. Jadi, di sini konsep larutan ini dia ada namanya nonpolar, polar, dan semipolar. Ada juga namanya senyawa ionik. Tapi yang biasanya dikenal itu ada 3 jenis. Senyawa nonpolar, polar, dan semipolar. Nah, kita masuk ke dulu ke molekul nonpolar. Jadi nonpolar ini dia hanya bisa larut ataupun akan menyatu dengan sejenisnya. Jadi dia harus ketemu nonpolar dengan nonpolar. Nah, contohnya itu CCl4 dengan gas metan. Kemudian untuk molekul polar. Nah, polar ini artinya biasanya dia bisa larut dengan pelarut yang sama dengan pelarut polar. Contohnya alkohol dalam air. Kemudian yang terakhir itu ada namanya, cuman Ibu enggak masukkan di sini ya, senyawa semipolar. Nah, semipolar itu sendiri dia senyawa yang dia berada di tengah.
Jadi senyawa ini bisa melarutkan baik senyawa polar maupun nonpolar, sehingga dia tidak dikategorikan di sini like, dissolve, like. Karena dia bisa melarutkan keduanya. Bukan itu masuk konsep larutan untuk yang dalam prinsip ini. Kemudian ini contohnya, kalau kita melarutkan senyawa polar dan nonpolar, ini CCl4, ini nonpolar, kemudian ini senyawa polar, jadi dia terpisah, dia tidak bisa menyatu. Nah, kalau dia semipolar, dia akan bisa menyatukan semuanya. Jadi semipolar itu masuk seperti dalam emulsifier, jadi dia bisa melarutkan keduanya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu konsentrasi. Nah, di konsentrasi ini, dia akan dihitung bagaimana atau berapa jumlah zat yang ada di dalam solut itu, kemudian yang ada di dalam pelarutnya. Jadi, konsentrasi itu banyaknya zat terlarut yang ada dalam pelarutnya. Nah, konsentrasi ini akan berkaitan atau dinyatakan dengan beberapa jenis. Ada namanya molaritas, molalitas, normalitas, persentase, praksimol, ppm, dan ppb, dan masih banyak lainnya. Oke, sekarang kita mulai ke molaritas. Nah, untuk molaritas ini, dia akan berkaitan dengan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah semua rumusnya. Kalian bisa pakai yang rumus ini, mol per volume larutan. Nah, ini satuannya harus dalam bentuk liter ya. Jadi kalau ditanyakan dalam bentuk volume mililiter, kalian bisa menggunakan kalian bisa menggunakan metode ini, rumus yang ini. Nah, kemudian kita masuk ke molalitas. Nah, di molalitas ini, dia dinyatakan dalam jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram larutan. Jadi di sini, molalitas ini mol per banyaknya pelarut yang digunakan dalam satuan kilogram. Nah, kalau dia menggunakan satuan gram, kita pakai faktor konversi yang seperti ini. Oke, nah kita bisa lihat di sini pembedanya antara molaritas dan molalitas. Jadi kalau molaritas itu mol zat terlarut per, ya dia dinyatakan dalam liter larutan. Artinya dia dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk volume. Nah, kalau molalitas, dia itu zat terlarutnya dinyatakan dalam per berat pelarutnya ataupun massa pelarutnya dalam satuan kilogram. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke normalitas. Nah, di normalitas ini dinyatakan dalam jumlah mol ekivalen zat terlarut per liter larutan. Jadi di sini beda dengan molalitas. Jadi di sini normalitas ini biasanya berkaitan dengan jumlah mol yang bagian valensinya itu. Jadi di sini antara molaritas, normalitas, kemudian molalitas itu memiliki hubungan keterkaitan. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini, normalitas sama dengan molaritasnya ataupun molalitasnya dikali valensi. Valensi ini akan berkaitan dengan lambang atom atau unsur atom yang ada di dalam soal ataupun yang akan dicari normalitasnya. Nah, mol ekivalen ini biasanya dia berkaitan dengan larutan asam atau basa. Nah, di mana larutan asam atau basa ini akan berkaitan dengan banyaknya mol proton atau hidroksida yang diperlukan untuk menetralisir suatu asam atau basa. Nah, ini contoh soal yang bisa kalian pelajari dari kalsium hidroksida yang bisa dinetralisir dengan 2 mol proton. Nah, ini tinggal dimasukkan rumusnya menggunakan faktor konversi, jadilah diperoleh 2 normalitas. Jadi 1 molaritas
Zat kapur ini, Ca kalium hidroksida ini, setara dengan 2 normalitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke fraksi mol. Nah, antara molaritas, dan normalitas itu sebetulnya beda dengan fraksi mol. Jadi kalau fraksi mol ini dia akan berkaitan dengan sifat kolegatif dari larutan yang berkaitan dengan tekanan uapnya. Jadi konsentrasi zat terlarutnya itu akan berkaitan dengan sifat kolegatif penurunan tekanan uap jenuh. Nah, contoh soalnya kalian bisa lihat di sini. Jadi rumus untuk fraksi mol ini jumlah mol zat A per jumlah mol seluruh komponen. Nah, di contoh soal ini kita lihat HCl itu mengandung 36% berdasarkan massa. Nah, di sini berapakah fraksi mol HCl dan H2O setelah fraksi mol dalam larutan ini? Jadi, kalian pertama-tama kita andaikan si HCl ini dalam 100 gram larutan. Artinya, dalam 100 gram larutan ini terdapat 36% HCl, yang berarti dia terdapat 36 gram HCl dan 64 gram H2O. Jadi, ini adalah pencampuran antara HCl dan H2O larutannya. Nah, ini diandaikan dalam 100 gram. Sehingga untuk mencari mol dari HCl ini kita gunakan rumus gram per mr, tinggal dimasukkan beratnya HCl 36 gram, terus dibagi dengan mr dari HCl itu sendiri. Kemudian nanti untuk H2O diperlakukan sama dengan mencari mol HCl. Nah, sehingga untuk mencari fraksi mol dari HCl, kita tinggal masukkan. Jadi, kan sudah ditahu tadi ini mol dari HCl, ini 0,986. Kemudian di sini mol HCl dan mol H2O itu tinggal dijumlahkan. Jadi, artinya jumlah mol seluruh komponen. Nah, ini hasilnya. Ini kita lihat bisa menghasilkan 0,217. Jadi ini adalah nilai fraksi mol dari HCl. Nah, sekarang yang kita masuk ke ppm, part per million. Jadi biasanya ppm ini dia termasuk konsentrasi dalam jumlah yang kecil. Kenapa kecil? Karena dia berkaitan dengan massa yang terlarut dalamnya dalam bentuk satuan miligram per volume. Sehingga 1 ppm itu dikatakan sebagai 1 miligram per kilogram. Artinya kalau dia dalam bentuk berat, kalau dalam bentuk larutan, 1 ppm sama dengan 1 ml per liter larutan. Sehingga rumus untuk mencari konsentrasi ppm, massa zat terlarut per volume larutan. Nah, ini untuk bagian per jutanya bisa juga menggunakan rumus massa atau volume zat yang ingin dicari per massa atau volume campuran dan dikalikan dengan 10⁻⁶. Nah, ini contoh soalnya. Yang dicari adalah berapa banyak sih konsentrasi kadar CO2 di udara. Kalau diketahui standar dari udara bersih untuk CO2 memiliki konsentrasi 0,00025%. Jadi, tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, ini kan sudah diketahui konsentrasinya, tinggal dimasukkan di sini. Jadi, ini persennya dihilangkan. Kemudian dihilangkan di sini, kemudian tinggal diganti ke bawah sini. Jadi konsentrasi ini tinggal dikonversi menjadi per 100, tinggal dikali 10⁻⁶. Itulah ini 2,5 BPJ atau ppm kandungan CO2 yang ada di udara dalam soal ini. Nah, sekarang kita masuk yang paling kecil lebih kecil lagi dari part per million. Ada namanya part per billion. Jadi di sini kalau tadi miligram, dia sekarang di sini 1 mikrogram. Berarti ini udah kecil sekali per kilogramnya. Hampir sama dengan rumus ppm. Dia di sini cuma pembedanya adalah kalau ppm 10⁻⁶, kalau ppb itu 10⁻⁹. Nah, ini contoh soalnya.
kalian bisa pelajari. Kalau untuk urea, kalau kita mau tahu konsentrasi urea yang akan dilarutkan atau yang akan digunakan. Kalau di sini sebesar 1200 ppm, terus airnya yang mau digunakan sebanyak 18, berapa sih yang harus saya timbang untuk membuat larutan urea sebesar 1200 ppm ini. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya. Di sini tinggal ppm dikali volume larutan. Nah, ini hasilnya. Jadi yang harus ditimbang itu 21.600 mg. Oke, sekarang kita masuk ke bagian persen. Nah, persen ini juga banyak jenisnya. Nah, kita masuk dulu ke bagian persen massa. Nah, di persen massa ini berarti dia itu akan berkaitan dengan berat dari satu larut dalam 100 gram larutan. Nah, tinggal kalian masukkan rumusnya. Di sini massa zat A atau yang ingin dicari per gram zat terlarut dan pelarutnya dikali 100%. Itu adalah nilai persen massa zat. Jadi di sini kita bisa lihat contohnya. Untuk 50 gram asam cuka, dia mengandung 10 gram asetat. Nah, bagaimana cara menghitung kadar asam cuka tersebut? Jadi untuk persen ini akan berkaitan dengan kadar. Nah, tinggal dimasukkan 10 per 50 dikali 100%. Jadi kadarnya adalah 20% asam cuka. Nah, sekarang kita masuk ke jenis lain dari persen massa. Nah, di sini persen massa bisa berkaitan dengan ppm, bisa berkaitan dengan ppb, bisa berkaitan dengan persen volume. Nah, ini hampir sama semua rumusnya, tinggal bagian sini yang beda. Kalau untuk pph per 100 ataukah di sini untuk persen volume, di sini tinggal dikali 100%, kalau ppm tinggal dikali 10 pangkat 6, kalau kemudian ppb ini 10 pangkat 9. Jadi ini kedua, antara ppm dan ppb biasanya larutan yang encer yang kita gunakan untuk perhitungannya. Jadi kalau mau membuat larutan yang encer, kita biasanya menggunakan perhitungan konsentrasi ppm dan ppb. Nah, oke, sekarang kita masuk ke persen komposisi. Nah, di sini tadi persen komposisi itu dia berkaitan dengan berapa banyak jumlah atomnya dikali nomor atom sama mR dikali 100. Nah, ini contoh soalnya, tinggal dimasukkan saja untuk mencari persen komposisi. Nah, ini penerapan konsep mol pada larutan. Biasanya ini tetap pakai mol. Ini adalah contohnya. Kalau ini diketahui kemularan larutan, terus dia mengandung 2,4 gram dalam 2 liter larutan. Nah, tinggal dicari. Intinya kalau berhubungan dengan konsentrasi, dia akan berkaitan dengan rata-rata berkaitan dengan mol. Jadi dicari dulu molnya, kemudian tinggal dimasukkan rumus ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih larutan itu dibuat. Jadi di larutan itu dibuat tentu ada beberapa kendala dalam membuat larutan itu. Nah, di sini kita akan mempelajarinya bagaimana mengatasi kendala dari masalah pelarutan. Nah, masalah pelarutan ini kita bisa menggunakan beberapa jenis rumus. Ada namanya perhitungan jumlah zat terlarut. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus mol zat terlarut sama dengan berapa liter dikali molaritasnya. Nah, kalau kita mau melakukan pengenceran dengan konsentrasi yang ppm sama ppb. Nah, kita menggunakan rumus ini. P1M1, V2M2. Nah, kalau ini untuk pencampuran yang sama. Nah, kalau konsentrasi yang berbeda, nah kita menggunakan rumus ini. P1M1 ditambah V2M2 per V1 ditambah V2. Jadi maksudnya ini PV ini adalah volume ya, kemudian M ini adalah molaritasnya. Nah, berikut ini adalah proses pelarutan ataupun di sini pengenceran yang kita ambil contoh. Nah, di sini ini adalah namanya larutan full shock. Nah, di full shock ini adalah konsentrasi yang pekat.
Nah, untuk mengencerkan larutan ini, konsentrasinya menjadi lebih kecil, jadi kita lakukan pakai menggunakan rumus ini. Nah, biasanya itu tinggal kalau di skala lab itu, larutan stok ini biasanya dipindah-pindahkan. Jadi di sini, di dalam tabung itu sudah berisi cairan. Nah, tinggal di pipet 1 mili dari sini yang 1/10 kita ambil lagi 1 mili hingga diperoleh stok 1/10.000 ini. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat larutan. Alatnya cukup sederhana, dia hanya biasanya menggunakan 3 komponen utama yang wajib. Ada pipet volume, labu ukur, dan timbangan. Nah, ini adalah contoh kalau kita membuat larutan. Umpamanya 250 mili larutan tembaga sulfat dengan konsentrasi 1 molar. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah mencari mol. Intinya kalau belum diketahui molnya, kita harus mencari molnya meskipun sudah diketahui molaritasnya. Jadi konsentrasi mol itu mol dengan molaritas beda. Jadi molaritasnya sudah diketahui, tinggal kita mencari molnya. Nah, untuk mencari molnya itu kita menggunakan rumus molaritas dikali volume larutannya. Ini tinggal dikonversi ke liter yang 250 ml ini. Nah, ini hasilnya 0,025. Kemudian untuk mengetahui berapa banyak sih yang harus ditimbang. Nah, untuk tahu berapa banyak yang harus ditimbang itu, ya tinggal kita masukkan berapa molnya dikali MR. Nah, setelah didapat itu, nah inilah hasilnya. MR-nya itu tembaga sulfat 160, diperoleh 4 gram tembaga sulfat yang akan direaksikan dengan pelarut sebesar 0,25 liter ini. Kemudian dilakukanlah tahap berikut ini. Kita timbang, setelah ditimbang dimasukkan ke labu ukur, kemudian tapi dia harus diberi sedikit demi sedikit. Nah, kita bisa lihat prosedurnya di sini. Kita timbang dulu, terus dimasukkan. Setelah dimasukkan, ditambahkan nanti air. Setelah ditambahkan air, nah kita masukkan ke botol penyimpanan. Nah, ini sebetulnya proses step by step-nya. Nah, ini dimasukkan tadi, sudah ditimbang, dimasukkan satnya. Ditambahkan air, tapi ditambahkan air ini tidak boleh full, dia harus di sini dulu. Seperempat dulu. Setelah itu baru kita kocok, ditutup, baru dikocok-kocok. Setelah itu, jadi untuk mengaduknya itu dia tidak dipakai batang pengaduk, tapi pakai pengocokan. Dia ditutup ini, kemudian ditambahkan lagi di sini. Nah, baru dikocok lagi. Setelah itu dibolak-balik. Nah, setelah itu kita tambahkan dia maksimalnya untuk 250 mili pada di sini. Ini adalah batas maksimum, yaitu batas meniskus. Dia tidak boleh lewat daripada sini untuk standar membuat larutan. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan pembuatan larutan dari bahan kimia dalam bentuk cairan. Nah, kalau kita hanya mengetahui konsentrasi saja, nah kita bisa menggunakan rumus ini. VV sama dengan VE dikali KE per KP. Jadi di sini volume konsentrasi larutannya mau dicari. Jadi kita perlu konsentrasi pelarutnya atau air di sini. Biasanya pelarutnya itu ya pada umumnya. Terus sama konsentrasi dari pelarut itu sendiri sama jenis konsentrasi dari larutan. Nah, tinggal dikalikan. Nah, kalau diketahui konsentrasinya, massa jenisnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Tinggal ditambahkan saja MR-nya sama BJ-nya. Nah, ini contoh soalnya. Kalau kita mau buat 25 ml larutan asam sulfat sebesar 1 molar dengan konsentrasi 97%. Nah, untuk BJ-nya itu sebesar 1,84 kg per liter. Tinggal masukkan saja rumusnya. Jadi hasilnya itu adalah 1,37 mili yang harus diambil untuk dimasukkan ke labu takar dan ditambahkan dengan hingga mencapai 25 ml. Nah, ini contoh soal lain kalau untuk molalitas. Jadi kalau kita mau
cari molalitas dari larutan kalau kita pakai barium nitrogen, sebesar 75 yang mau dilarutkan dalam air dengan suhu ini 25 derajat Celcius. Nah, tinggal dicari dulu. Yang pertama kalau tidak didapat di sini toh di soalnya tidak diketahui MR-nya, kita cari dulu. Tahu kan cara mencari MR? Nah, ini dicari dulu nomor atomnya masing-masing terus dijumlahkan jadilah seperti ini. Kemudian di sini tinggal menggunakan faktor konversi untuk molaritasnya. Jadilah diperoleh mol ini. Kemudian untuk molaritasnya jadi tinggal beratnya, molnya per jumlah pelarutnya. Nah, ini hasilnya pembulatan. Kemudian kalau kita mau menggunakan, kalau tadi kan berat, sekarang bentuk cairan. Dalam bentuk tadi massa, ini sekarang bentuk volume. Nah, kalau kita mau buat larutan stok 60 mili dengan konsentrasi ini dari HNO3, konsentrasinya ini. Nah, jadi berapa? Nah, tinggal dimasukkan ini MI, MVI, ini sama dengan M1V1, M2, V2. Nah, tinggal dicari apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Nah, tinggal dimasukkan saja. Nah, ini hasilnya. Oke. Untuk perkuliahan ini cukup sampai di sini. Nah, silahkan kalian lakukan latihan soal mandiri. Nah, ini adalah latihan yang pertama. Kalian akan menghitung persen massa HCl, molalitas, dan fraksi molnya. Kemudian, latihan kedua, kalian akan menghitung konsentrasi dalam molalitas dan ppm dari larutan sukrosa. Jadi silahkan kerjakan latihan ini, kemudian kumpulkan.